Plafon Masjid Nawirun Najah atau Masjid Tanjak yang berdiri di kawasan Bandara Hang Nadim ambrol. Masjid mega berbentuk penutup kepala khas laki-laki Melayu itu dibangun dengan dana hampir 40 miliar rupiah. Mengutip laman LPSE BP Batam, Masjid Tanjak dilelang pada 13 November 2020. Proyek pembangunan masjid ini dilelang dengan nama tender pembangunan masjid di Bandara Hang Nadim. Secara jelas, dalam LPSE BP Batam tertulis pagu anggaran proyek konstruksi sekitar 42,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk nilai harga perkiraan sendiri atau HPS paket adalah 41,8 miliar rupiah. Selama proses lelang, terdapat 103 kontraktor yang memberikan penawaran dan tercatat sebagai peserta tender pembangunan masjid. Proyek pembangunan Masjid Tanjak akhirnya dimenangkan oleh PT Nancy Citra Pratama dengan nilai penawaran 39.937.665.520 rupiah. PT Nancy Citra Pratama merupakan perusahaan konstruksi dari Jakarta. Nancy Citra Pratama berkantor di Jalan Utan Kayu Utara, Matroman, Jakarta Timur. Masjid Tanjak dibangun dengan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam. Masjid ini berdiri di lahan seluas 15.100 meter persegi. Setelah selesai konstruksi, Masjid Tanjak diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto pada 24 Juni lalu. Namun sayang, setelah 2 bulan lebih diresmikan, plafon masjid yang menjadi kebanggaan BP Batam ini ambrol pada Kamis kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tidak lebih dari 3 jam pasca ambrolnya plafon masjid, Humas BP Batam langsung menyebarkan rilis kepada media. Dalam rilis tersebut, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Aryastuti Sirait menyebut bahwa ambrolnya plafon masjid yang menjadi destinasi wisata religi di Kota Batam tersebut disebabkan oleh kelembapan plafon karena tingginya intensitas hujan di Kota Batam dalam beberapa hari terakhir. Dari penyampaian rilis tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan dasar Humas menyimpulkan penyebab ambrolnya plafon Masjid Tanjak. Sedangkan Kepala BP Batam sendiri masih menginstruksikan SPI untuk menyelidiki lebih lanjut apakah benar karena hujan atau konstruksi yang salah. Maka tadi lapor saya bilang cari kontraktornya. Kita minta dipertanggungjawab. Saya ada minta SPI ya. BPSPI ya, bukan inspektorat. Satuan Pemeriksa Intern. Periksa, laporkan saya. Periksa keseluruhan, bukan itu aja. Kenapa dia sampai runtuh? Apakah kena hujan lapuk? Apakah karena besinya lasnya tidak kuat? Kita minta laporan. Dan itu masih dalam koridor, apa istilahnya? Pengawasan kontraktor, apa istilahnya? Kini Masjid Tanjak menjadi sorotan publik. Tidak hanya di Batam atau Kepri, tapi secara nasional. Banyak pihak yang menginginkan aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Menotelis melaporkan.